amati bersama begitu ya Syafinas ya pada sore hari ini, di mana beragam kejutan sebetulnya juga dihadirkan oleh data ekonomi kita. Bank Indonesia tadi sudah resmi untuk menahan suku bunganya di level 6% pada sore hari ini atau di sepanjang periode ini. Ya, Bram. Nah, kalau misalkan Bram melihat seperti hari ini kan kita lihat ya IHSG dibuka hijau. Tetapi karena adanya rilis dari Bank Indonesia, lalu Bank Indonesia memutuskan untuk cut rate, hingga akhirnya sepertinya investor ini gelisah dan akhirnya tidak kembali lagi optimis seperti itu, sehingga akhirnya IHSG masuk ke zona koreksi. Apa yang kira-kira bisa Bram amati dari pergerakan IHSG ini? Baik Syafinas, tentunya seperti yang Anda lihat juga begitu ya, di mana untuk kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan secara utuh dari pembukaan hingga penutupan, kita lihat dulu secara pergerakan memang indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini nampaknya cukup tertekan, dibuka juga tadi sempat berada di level tertingginya di 7.200-an, tapi ternyata juga kembali terjerembab dan kembali ke level 7.100-annya. Kalau kita amati pula, bahkan di sebelum memasuki sesi kedua, indeks harga saham gabungan sudah juga berada di teritori negatif atau berada di zona koreksinya, dan juga ternyata konsisten ini Syafinas sampai penutupan perdagangan di sore hari ini. Indeks harga saham gabungan ditutup koreksi di 0,7%. Di level 7.107 poin. Kita amati secara sektoralnya, ternyata hanya consumer non primer saja juga yang juga berhasil defensif atau menguat, sisanya begitu ya, atau ke 9 sektor lainnya begitu ya, yang dimana ini melihat atau terlihat bahwa memang beberapa sektor hanya consumer non primer saja yang berani menguat. Nah, kalau kita amati lagi secara value atau secara nilai turnover yang berhasil dicetak juga pada perdagangan di sepanjang hari ini berada di angka 11 triliun rupiah, which is ini juga menjadi level yang rata-rata saja dari beberapa perdagangan di sejumlah hari terakhir ini. Kita amati bersama untuk 4 hari terakhir indeks harga saham gabungan juga konsisten ditutup di zona koreksinya, padahal banyak sekali para pelaku pasar yang juga mengharapkan penguatan begitu ya di akhir tahun 2024 ini, di Santa Claus Rally bahkan di window dressing, tapi ternyata indeks harga saham gabungan kini berada di teritori negatif dan juga bergerak secara konsisten di zona pelemahannya. Oke, berarti memang dari 11 sektor semuanya hanya consumer primer yang terapresiasi, dan kalau kita lihat juga dari segi turnover juga memang tidak begitu ramai, baik dari segi yang sell ataupun yang buy. Sementara kalau kita lihat Bram dari sentimennya baik dari dalam negeri dan luar negeri, ini tentunya juga cukup sedikit banyak mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan sentimen, Bram? Ya, seperti yang juga saya sampaikan tadi begitu ya Syafinas di awal, di mana ini juga para pelaku pasar di hari ini nampaknya lebih mewaspadai terkait apa yang akan diambil oleh kebijakan dari Bank Indonesia seputar suku bunga acuan, yang mana ternyata memang tidak sesuai dari ekspektasi para pelaku pasar. Para pelaku pasar mengharapkan bahwa Bank Indonesia mampu memangkas suku bunganya di 25 basis point, namun tidak terjadi Syafinas. Dan ternyata betul saja wait and see para pelaku pasar juga berjalan cukup lama begitu ya, dari semenjak sesi pertama hingga sesi kedua pasar tidak semeringah atau berada di wilayah-wilayah yang penuh tekanan. Kalau kita mengamati juga dari hal lainnya atau dari sentimen lainnya, menarik apabila kita mencoba komparasi antara tren suku bunga Bank Indonesia dengan bagaimana tren suku bunga dari The Fed atau The Federal Reserve Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau dilihat dari data ekonomi di sana, Syafinas, ada beberapa indikator dari data tenaga kerja, lalu juga inflasi. Ini yang justru memperlihatkan ke The Fed bahwa The Fed bisa saja tidak memangkas suku bunganya pada periode ini, yang mana akan dilaporkan pada Kamis waktu Indonesia. Padahal para pelaku pasar justru mengharapkan begitu ya, adanya pemangkasan suku bunga yang nanti juga bisa merefleksi nih terkait bagaimana pergerakan pasar keuangan kita dan juga nantinya bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di akhir tahun 2024 ini. Oke, menarik kalau kita lihat dari sektor yang terapresiasi adalah consumer non primer, tetapi consumer sektor finansial ini juga menarik untuk diperhatikan karena terkoreksi cukup dalam dan banyak yang melihat bahwa harga-harganya ini sebenarnya sedang diskon-diskonnya. Bram, apa yang bisa Anda analisa terkait ini? Ya, sedang diskon-diskonnya memang betul begitu ya. Kalau kita lihat memang di sektor perbankan big caps khususnya ini menjadi wilayah atau koridor harga yang cukup murah. Tapi kita jangan sampai menangkap pisau jatuh, Syafinas, karena memang sakit begitu ya. Nanti akan perih pada waktunya karena memang melihat dari
secara teknikalnya, secara indeks harga saham gabungan ini masih mampu menjangkau lagi level-level supportnya bahkan di level 7 ribuan. Ini yang perlu diwaspadai para pelaku pasar, jangan sampai menangkap pisau jatuh untuk mengkoleksi begitu ya di momen-momen saat ini. Oke.